semuanya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rahel Oktavani. Saya dari kelompok 2 kelas A4. Di sini saya yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Hafif Tri Ariski, Tegar Christian, Destri, Yohanes Tegar Ryan Elvai, Cynthia Yalenta, Ruben Hendrik Karundeng, Rahel Oktavani, dan Sela Mawarni. Adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu tentang persepsi konsumen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Persepsi konsumen. Persepsi konsumen adalah proses di mana individu memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan ke dalam gambaran dunia yang bermakna dan koheren. Jadi singkatnya, persepsi konsumen ini adalah bagaimana kita melihat dunia di sekitar kita. Misalnya, menurut saya produk ini cocok untuk kulit saya. Jadi itu adalah persepsi saya sebagai konsumen. Ada dua individu mungkin terkena rangsangan yang sama, tetapi bagaimana setiap individu ini mengenali, memilih, mengatur, dan menafsirkan rangsangan itu. Itu adalah proses yang sangat individual berdasarkan kebutuhan, nilai, dan harapan setiap orang itu sendiri. Misalnya saya tadi cocok menggunakan produk yang tadi, itu persepsi saya. Menurut si B, produk yang tadi itu yang saya gunakan tidak cocok untuk kulit dia. Itu adalah persepsi dari si B. Jadi persepsi masing-masing individu ini berbeda meskipun produk yang digunakan sama. Kemudian konsumen ini bertindak dan bereaksi itu atas dasar persepsi mereka sendiri, bukan atas dasar realitas objektif. Jadi bagi pemasar, persepsi konsumen jauh lebih penting daripada pengetahuan mereka tentang realitas objektif. Maka penting bagi pemasar untuk memahami gagasan persepsi dan konsep terkait untuk menentukan dengan lebih mudah faktor apa yang mempengaruhi konsumen untuk membeli. Elemen persepsi. Elemen persepsi dibagi menjadi 4. Yang pertama, masukan sensorik atau sensasi. Masukan sensorik atau sensasi adalah respon yang segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimulasi atau rangsangan yang sederhana. Reseptor sensorik adalah organ tubuh manusia, mata, telinga, hidung, mulut, dan kulit yang menerima input sensorik. Sensasi itu sendiri tergantung pada perubahan energi dalam lingkungan di mana persepsi terjadi, yaitu pada diferensi input. Lingkungan yang sangat hambar atau tidak berubah terlepas dari kekuatan input sensorik, memberikan sedikit atau tidak ada sensasi sama sekali. Sebagian besar, komunikasi pemasaran menarik bagi penglihatan dan suara, namun penciuman dan sentuhan yang merupakan peluang yang cukup besar untuk menargetkan konsumen. Penelitian yang menunjukkan dampak wewangian pada produk dan pilihan toko, wewangian telah menjadi bagian dari iklan parfum selama bertahun-tahun, tetapi juga telah digunakan oleh pemasar lain. Misalnya, stiker beraroma dengan aroma kopi ditempatkan di halaman depan surat kabar harian, dan aroma kue coklat dipancarkan dari iklan untuk susu ditempatkan di halte bus. Satu studi menemukan bahwa aroma produk meningkatkan memori produk lebih dari aroma sekitar, yaitu aroma di lingkungan ketika produk dijual. Mengenai indera peraba, beberapa peneliti menunjukkan bahwa menyentuh suatu produk mempengaruhi persuasi dan bahwa sentuhan dapat digunakan sebagai alat persuasif. Kedua, ambang batas mutlak. Adaptasi sensorik adalah masalah yang menjadi perhatian banyak pengiklanan nasional. Itulah sebabnya mereka mencoba mengubah kampanye iklan mereka secara teratur. Mereka khawatir bahwa konsumen akan terbiasa dengan iklan cetak dan iklan TV mereka saat ini, sehingga mereka tidak akan lagi melihatnya. Iklan tidak akan lagi memberikan masukan sensorik yang cukup untuk diperhatikan. Dalam upaya untuk memotong kekacauan iklan dan memastikan bahwa konsumen memahami iklan mereka,
Beberapa pemasar mencoba meningkatkan input sensorik dan terkadang upaya pemasar menjadi bumerang. Sebagai contoh, mengikuti keluhan konsumen. Sebagian besar departemen store telah menghilangkan penyemprotan parfum yang selama beberapa dekade telah menyemprotkan wewangian di lorong toko dengan aroma bahwa konsumen akan membeli wewangian setelah menghirupnya. Banyak metode promosi yang ditunjukkan untuk meningkatkan masukan sensorik berupa ambus marketing atau experienting marketing. Pemasaran penyergapan. Pemasaran penyergapan terdiri dari menempatkan iklan di tempat-tempat di mana konsumen tidak berharap untuk melihatnya dan tidak dapat dengan mudah menghindarinya. Contohnya termasuk nama merek yang dicap di telur di supermarket. Pemasaran pengalaman. Pemasaran pengalaman memungkinkan pelanggan untuk terlibat atau berinteraksi dengan merek, produk, dan layanan dengan cara sensorik untuk menciptakan ikatan emosional antara konsumen dan penawar pemasar. Contoh metode ini mencakupi peluang konsumen untuk mengamati mobil balap NASCAR dengan cermat di Times Square, New York City, dan Ford, yang meminta pemilik mobil untuk mengadakan pesta rumah di mana para tamu dapat melihat, duduk, dan bahkan mengemudikan mobil. Ketiga, ambang diferensial. Perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimuli yang hampir serupa dikenal sebagai the just noticeable difference atau the GND. Perbedaan yang mulai bisa terlihat. Hukum Weber menyatakan bahwa sebagian besar stimulus pertama, semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaan. Aplikasi GND ke pemasaran. Aplikasi GND untuk penetapan harga dan peningkatan produk. Hukum Weber memiliki aplikasi penting dalam pemasaran. Produk dan pemasar berusaha untuk menentukan GND yang relevan untuk produk mereka karena dua alasan. Yang pertama, supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat publik. Kedua, supaya perbaikan produk sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang berlebihan. Implikasi GND untuk logo dan kemasan. Pemasaran sering ingin memperbaharui desain paket yang ada tanpa kehilangan pengakuan dari konsumen setia. Mereka biasanya membuat sejumlah perubahan kecil, masing-masing dirancang dengan hati-hati agar berada di bawah GND, sehingga konsumen hanya akan merasakan perbedaan minimal antara versi berikutnya. Sebagai contoh, mengilustrasikan Xerox yang memperbaharui logo perusahaan, namun sangat berhati-hati dengan mempertimbangkan GND dan tanpa bergerak terlalu drastis dari logo yang sudah dikenali konsumen. Keempat, persepsi bawah sadar. Rangsangan yang terlalu lemah atau terlalu singkat untuk dilihat atau didengar secara sadar mungkin cukup kuat untuk dirasakan oleh satu atau lebih sel reseptor. Proses ini disebut persepsi bawah sadar karena stimulus berada di bawah ambang atau limen. Kesadaran sadar meskipun jelas tidak di bawah ambang mutlak reseptor yang terlibat. Efektivitas dari apa yang disebut iklan subliminal dilaporkan pertama kali diuji di bioskop drive-in di New Jersey pada tahun 1957. Seleksi persepsual terjadi karena secara tidak sadar konsumen memilih stimuli mana yang akan mereka rasakan. Rangsangan mana yang terpilih tergantung pada dua faktor, yaitu yang pertama, pengalaman konsumen sebelumnya, karena hal itu mempengaruhi harapan mereka, seperti apa yang mereka persiapkan atau ditetapkan untuk dilihat. Yang kedua, motif konsumen pada waktu itu, seperti kebutuhan, keinginan, minat, dan sebagainya. Masing-masing faktor ini dapat meningkatkan atau menurunkan kemungkinan bahwa suatu stimulus akan dirasakan. Berikut ada penjelasan tentang definisi dari stimulus, motif, dan persepsi selektif. Yang pertama, stimulus, yaitu rangsangan fisik yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan membangkitkan perhatian meliputi produk itu sendiri, atributnya, desain kemasan, nama merek, iklan,
dan termasuk klaim salinan pilihan dan jenis kelamin model, posisi model, ukuran iklan, dan tipografi, dan penempatan pesan promosi di dalam ruang iklan. Yang kedua, motif. Orang cenderung merasakan hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan. Semakin kuat kebutuhan, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan rangsangan yang tidak terkait di lingkungan. Misalnya, seseorang pemasar dapat menentukan melalui riset pemasaran apa yang dilihat oleh segmen konsumen yang berbeda sebagai atribut ideal dari produk yang mereka butuhkan dan ingin mereka beli. Pemasar kemudian dapat melakukan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhan tersebut dan memvariasikan iklan produk sehingga konsumen di setiap segmen akan menganggap produk tersebut memenuhi kebutuhan, keinginan, atau minat khusus mereka sendiri. Yang ketiga, persepsi selektif. Konsumen melakukan banyak selektivitas dalam hal perhatian yang mereka berikan pada pasangan komersial. Perhatian yang selektif adalah konsumen meningkat kesadaran akan rangsangan yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka dan minimal kesadaran akan rangsangan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, konsumen cenderung memperhatikan iklan untuk produk yang akan memuaskan kebutuhan mereka dan mengabaikan yang tidak mereka minati. Kemudian ada organisasi perseptual. Nah, metode dari organisasi perseptual ini sangat dapat membantu menyederhanakan kehidupan dari masing-masing individu. Jadi, organisasi perseptual ini merupakan pengorganisasian komponen-komponen pemandangan menjadi suatu objek yang terpisah. Nah, organisasi perseptual ini berfokus pada apa yang terjadi pada proses persepsi ketika informasi dalam suatu situasi tertentu diterima. Nah, organisasi perseptual ini memiliki 3 prinsip. Yang pertama adalah figure and ground. Jadi figure and ground ini mengacu pada hubungan timbal balik antara stimulus itu sendiri, yaitu figur atau gambarnya, dengan lingkungan atau konteks di mana ia ditempatkan. Jadi figure and ground ini merupakan sebuah prinsip di mana mata akan mendefinisikan sebuah objek berdasarkan wilayah di sekitarnya. Misalnya adalah dalam pemasangan sebuah iklan. Pemasangan sebuah iklan, latar belakangnya iklan itu tidak boleh menutupi barang atau produk yang sedang diiklankan tersebut. Kemudian dalam pemasangan sebuah iklan juga harus direncanakan dengan teliti untuk memastikan stimulus yang diharapkan mendapat perhatian menjadi diperhatikan, dipandang sebagai figur atau gambarnya itu, bukan sebagai dasarnya. Nah, prinsip yang kedua adalah grouping. Jadi grouping ini adalah di mana konsumen cenderung mengelompokkan objek yang mempunyai karakteristik fisik yang sama. Kemudian selain konsumen, pemasar juga menggunakan pengelompokan ini untuk memberikan makna tertentu sehubungan dengan produk mereka. Nah, dalam prinsip grouping ini, di dalamnya lagi mempunyai 3 prinsip dalam melakukan grouping itu sendiri. Nah, prinsip yang pertama itu kedekatan atau proximity. Nah, prinsip yang kedua adalah kesamaan atau similarity. Nah, prinsip yang terakhir atau yang ketiga adalah continuity atau kesinambungan. Kemudian prinsip terakhir dari metode organisasi perseptual ini adalah closure. Jadi closure ini di mana konsumen cenderung mempersepsikan sebuah gambaran yang tidak lengkap menjadi sebuah gambaran yang lengkap. Nah, jadi di sini konsumen berusaha untuk memahami suatu objek dalam arti yang utuh, walaupun sebenarnya ada bagian dari objek tersebut yang tidak lengkap atau tidak utuh. Selanjutnya, interpretasi perseptual
atau stereotip. Stereotip adalah penilaian yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang lainnya, yang hanya dilakukan berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan, sehingga kemunculan stereotip tidak terlepas daripada proses sosial dan interaksi sosial yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut ahli Branscombe dan Byron, stereotip adalah kepercayaan tentang sifat atau ciri-ciri kelompok sosial yang dipercayai untuk berbagai pandangan terhadap kelompok lainnya, baik yang bersifat positif ataupun yang negatif. Individu membawa gambar bias dalam pikiran mereka tentang makna berbagai rangsangan yang disebut stereotip. Kadang-kadang, ketika disajikan dengan rangsangan sensorik, orang menambahkan bias ini pada apa yang mereka lihat atau dengar, dan dengan demikian membentuk kesan yang terdistorsi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah iklan Benetton yang menampilkan dua pria, satu hitam dan satu putih, diborgol bersama, yang merupakan bagian dari kampanye United Colors of Benetton, yang mempromosikan keharmonisan ras, menimbulkan kemarahan publik karena orang-orang menganggapnya menggambarkan pria kulit putih menangkap seorang pria kulit hitam. Jelas, persepsi ini adalah hasil dari stereotip, karena tidak ada dalam iklan yang menunjukkan bahwa orang kulit putih menangkap orang kulit hitam daripada sebaliknya. Pemasar harus banyak menyadari kemungkinan stereotip, karena gambar ini mencerminkan harapan orang dan mempengaruhi bagaimana rangsangan selanjutnya dirasakan. Terdapat banyak alasan dibalik stereotip. Umumnya, orang stereotip membuat pemrosesan input sensorik lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya, banyak anak yang telah dididik untuk menawarkan tempat duduk mereka di bus kepada orang yang lebih tua, karena mungkin orang yang lebih tua secara fisik lemah. Namun, kadang-kadang seorang lansia yang atletis mungkin menolak tawaran itu, atau bahkan merasa terhina olehnya, karena dia merasa bahwa menstereotipkan semua orang tua sebagai orang yang lemah adalah sebuah penghinaan. Dilihat dari ciri dalam bentuknya, istilah stereotip ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan hal kompleks. Dan yang kedua, mempengaruhi proses interpretasi informasi. Yang ketiga, tidak akurat. Dan yang keempat, yaitu ejekan. Terdapat juga beberapa pemicu yang ada pada stereotip, yaitu yang pertama, penampilan fisik. Secara budaya, model yang menarik cenderung lebih persuasif dan memiliki pengaruh yang lebih positif pada sikap dan perilaku konsumen daripada model yang tampak rata-rata. Pria yang menarik dianggap sebagai pengusaha yang lebih sukses daripada pria berpenampilan rata-rata. Namun, menggunakan model yang menarik tanpa pertimbangan lain tidak meningkatkan efektivitas iklan. Dengan demikian, pengiklan harus memastikan bahwa ada kecocokan rasional antara produk yang diiklankan dan atribut fisik model yang digunakan untuk mempromosikannya. Yang kedua, istilah deskriptif. Istilah ini adalah orang yang cenderung mempunyai gambaran dalam pikiran mereka mengenai arti berbagai macam stimulasi. Yang ketiga, kesan pertama. Kesan pertama itu bertahan lama. Biasanya kalau ada impress dengan suatu iklan termasuk informasi cukup membuat teringat dengan itu. Yang keempat, efek halo. Terlalu cepat mengambil kesimpulan. Terkadang ini juga masalahnya di distorsi persepsi. Jadi di distorsi ini sebenarnya sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena persepsi yang bisa jadi menyimpang. Terkadang orang selalu mengambil kesimpulan yang cepat. Informasi tidak dibaca seluruhnya kemudian sudah menyimpulkan itu yang biasa dilakukan oleh konsumen dan itu tidak baik. Citra konsumen. Citra konsumen mengacu pada persepsi konsumen tentang semua komponen produk, layanan, dan merek, dan bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawaran pemasar.
Produk dan merek memiliki citra dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan manfaat unik yang mereka klaim pada produk tersebut. Pada citra konsumen, yang pertama terdapat citra merek. Citra merek adalah pemahaman konsumen mengenai produk secara keseluruhan yang bermerek. Kepercayaan merek terhadap merek tertentu dan bagaimana konsumen memandang atau mempunyai persepsi tertentu pada suatu merek. Citra merek yang khas sangat sulit untuk diciptakan dan dipertahankan. Misalnya, BlackBerry yang telah menjadi produk yang sangat sukses dan mendominasi pasar, dan mungkin merupakan smartphone pertama yang diperkenalkan. Namun, konsumen menganggap banyak smartphone baru yang lebih menyenangkan dan mengasyikan daripada BlackBerry, yang mereka anggap paling cocok untuk bisnis dan bukan untuk penggunaan pribadi dan multitasking. Jelas, jika ingin tetap menjadi pesaing yang layak di pasar smartphone, BlackBerry harus memperluas daya tariknya. Yang kedua, ada gambar paket. Selain nama produk, penampilan, dan fitur, kemasan juga menyampaikan citra merek. Misalnya, versi deterjen Tide yang menjanjikan penghilangan noda hadir wadah plastik oranye dengan pegangan besar di sisinya dan menyampaikan berat produk. Sebaliknya, produk Neo Tide Total Care yang menjanjikan aroma segar pagi, hujan, dan hari-hari musim semi hadir dalam paket yang lebih ramping dan lebih licin dalam nuansa oranye yang lebih cerah daripada Tide biasa, dan pegangannya miring dan selaras dengan yang lebih canggih. Sebuah studi mengidentifikasi beberapa desain holistik atau gestalt paket masing-masing menyampaikan kesan merek yang berbeda dan menonjol. Yang ketiga, ada gambar layanan. Dibandingkan dengan perusahaan manufaktur, pemasar jasa menghadapi beberapa masalah unik dalam memposisikan dan mempromosikan penawaran mereka. Karena layanan tidak berwujud, citra menjadi faktor kunci dalam membedakan layanan dari pesaingnya. Dengan demikian, tujuan pemasaran adalah untuk memungkinkan konsumen menghubungkan citra tertentu dengan nama merek tertentu. Banyak pemasar jasa telah mengembangkan strategi untuk memberikan gambaran visual dan pengingat nyata kepada pelanggan atas penawaran jasa mereka. Yang keempat, ada harga yang dirasakan. Harga yang dirasakan adalah pandangan pelanggan tentang nilai yang dia terima dari pembeli. Misalnya, konsumen umumnya menganggap harga rendah untuk makan di gerai makanan cepat saji, serta harga tinggi untuk makan di restoran gourmet konsisten dengan nilai yang mereka terima di kedua contoh. Dan karena itu adil, produk yang diiklankan sebagai dijual cenderung meningkatkan persepsi pelanggan tentang penghematan dan nilai. Format yang berbeda yang digunakan dalam iklan penjualan memiliki dampak yang berbeda. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Tegar Christian, dan di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas yang dirasakan. Jadi sebelumnya kualitas yang dirasakan ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada kualitas produk. Baiklah, langsung saya jelaskan. Di kualitas produk ini yaitu dia lebih kepada produsennya, di mana produsen di sini ditugaskan untuk membuat suatu karakteristik fisik dari produk yang mereka buat. Contohnya seperti ukuran produknya, warnanya, rasa, atau aroma. Jadi yang pertama kan ada ukuran. Jadi ukurannya ini di mana produsen bisa menciptakan karakteristik dari suatu produk yang mereka buat. Misalnya kalau mereka bikin, ada perusahaan beras lah. Kalau perusahaan beras kan berarti dia bikin ukurannya ya besar gitu untuk nyimpan beras sesuai dengan kilo-kiloannya. Nggak mungkin kan mereka bikin beras ukurannya besar es krim misalnya,
segini ya, segini besar bungkus es krim kan lucu ada orang jual beras kayak itu. Jadi nggak sesuai gitu, nggak sesuai yang diminati. Mungkin juga nggak ada lah peminat kalau ada yang bikin beras ukurannya segini kan. Terus selanjutnya ada warna. Kalau warna ini kan pasti kita tahu minuman Fanta ya. Minuman Fanta kan ciri khasnya berwarna merah. Nggak bisa dia minuman Fanta berubah jadi warna hitam ke Coca-Cola. Jadi nggak ada karakteristiknya. Fanta biarlah warnanya merah dan Coca-Cola biarlah warnanya coklat. Jadi nggak bisa sama gitu, nggak bisa digabungkan. Kalau Fanta warnanya jadi coklat kan agak nggak enak dia. Soalnya Fanta dari zaman saya kecil dulu warnanya kan udah merah. Nggak bagus lah kalau dibikinkan jadi warna coklat sama dengan Coca-Cola kan karakteristiknya berkurang gitu. Dan terus rasa. Di sini produsen menciptakan sebuah rasa. Misalnya rasa buat makanan nasi goreng lah. Buat nasi goreng dengan makanan yang lainnya ya jelas berbeda gitu. Nasi goreng gimana bisa menarik pelanggan misalnya. Produsen ditugaskan untuk bikin nasi goreng dengan misalnya aromanya yang enak gitu. Nasinya yang enak, nasinya yang banyak gitu. Sesuai dengan gimana harganya terjangkau gitu. Supaya konsumen bisa enak lah dengan hal yang kita usahakan. Terus aroma sama dengan yang tadi itu, dengan nasi goreng. Kalau aromanya enak kan otomatis bisa menarik pelanggan gitu. Ada orang lewat kan di depan warung misalnya kita bikin usaha nasi goreng. Nih tuh apa namanya? Aromanya enak nih nasi goreng di warung satu nih. Yalah kita coba makan ke sana. Kan lewat aroma juga bisa menarik itu minat pelanggan gitu, minat konsumen. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada kualitas layanan. Jadi, kualitas layanan ini lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan daripada kualitas produk. Jadi kalau di kualitas layanan ini katanya sih lebih sulit daripada kualitas produk yang pertama tadi. Karena kualitas layanan ini bagaimana seorang karyawan dalam melakukan suatu tugas atau layanannya, dia bisa membuat pelanggan nyaman, membuat pelanggan enak, dan otomatis itu bermanfaat dan memiliki keuntungan bagi suatu perusahaan. Kan misalnya kalau karyawan karyawan JNE lah, JNE atau JNT atau kurir. Kurir kan biasanya kan ada banyak terjadi masalah bentrok dengan pembeli gitu. Apalagi kalau COD kan ada yang sampai marah-marah lah barang yang sampai nggak sesuai. Tapi gimana layanan kita terhadap mereka? Apakah kita ada solusinya lain lagi supaya mereka bisa menerima barangnya? Karena sistem COD kan dari awalnya kan udah ada tersistem dari suatu perusahaan, misalnya kayak beli di Shopee, Lazada, Bukalapak. Ya kalau mereka udah pesan barangnya nggak sesuai ya harus ditanggung gitu. Karena udah sesuai pesanan mereka gitu. Jadi hal ini benar karena karakteristik khas tertentu dari layanan. Mereka adalah tidak berwujud, mereka variabel, mereka fana, dan mereka diproduksi dan dikonsumsi secara bersama. Gitu. Jadi di sini nih ada NS skala SERVQUAL, yaitu mengukur kesenjangan antara pelanggan memiliki harapan layanan yang telah mereka beli dan persepsi dari layanan mereka memiliki sebenarnya diterima. Mengukur perbedaan ini yaitu ada hasil. Kalau hasil ini dia berfokus pada layanan yang dibeli telah dikirimkan. Misalnya di sini ada contohnya, penerbangan yang Anda ambil mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Jadi kayak kalau kita merupakan suatu pekerja yang di dalam bagian hasil nih, kita tuh kayak berfokus kepada kepada pelanggan, di mana dia ini lebih berfokus kepada misalnya kita dalam kerja bis lah. Kalau kita kerja bis kan bis kayak bis Damri gitu. Kan Damri kan ada perusahaan, berarti ada organisasinya, ada perusahaannya. Kita ada penumpang mau ikut bis kita, ya harus kita antar sesuai dengan tujuan mereka gitu. Misalnya dari Sintang ke Pontianak, dari Melawi ke Sintang, atau dari Melawi ke Pontianak, harus sesuai gitu dengan tujuan yang sudah tertera dan pas gitu. Terus proses yang berfokus pada bagaimana
layanan inti disampaikan, yaitu menganggap jaminan dan empati karyawan dalam mengenai pelanggan, misalnya seberapa sopan dan pengertian orang-orang, meskipun jika katakanlah penerbangan Anda tertunda dan Anda hampir kehilangan koneksi. Misalnya kalau kita sedang naik pesawat lah, aku nih sebenarnya contohnya sebagai karyawan, saya sebagai karyawan di suatu penerbangan, kayak bekerja di penerbangan lah, di bandara. Di bandara. Misalnya kayak ini ada penumpang ini, misalnya dia telat mau naik ke pesawat gitu. Terus bagaimana solusi dari saya gitu? Mau diomongkan lagi ke pihak pesawatnya? Nggak mungkin kan kita abaikan tiketnya hangus gitu biasa aja. Walaupun ada kendala penerbangan, misalnya walaupun dia nggak ketinggalan pesawat, misalnya ada situasi kondisi yang tidak memungkinkan lah, misalnya hujan, jadi pesawat nggak bisa lepas landas atau segala macam gitu. Terus yang ketiga yaitu hubungan harga atau kualitas. Hubungan harga atau kualitas bentuk ketika konsumen mengendalikan harga sebagai indikator kualitas produk. Di sini nih dimana kalau kita lihat, keseringan kita lihat kan harga dan produk. Orang lebih suka harga yang murah tapi menginginkan produk yang bagus gitu. Di mana-mana kalau harga bagus, harga bagus. Di mana-mana kalau produk bagus pasti harganya mahal gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau produknya kurang bagus, bajakan, pasti harganya murah gitu. Singkatnya, mereka percaya produk yang lebih mahal lebih baik. Beberapa konsumen yang memutuskan berdasarkan hubungan harga kualitas sebenarnya mengendalikan nama merek yang terkenal. Jadi konsumen ini kan tahulah merek-merek, brand-brand yang terkenal gitu. Kita lah sebagai pelajar, mahasiswa, kan misalnya kalau dalam handphone lah, orang kalau disuruh milih HP iPhone atau milih HP Oppo, pasti banyak orang-orang milih HP iPhone. Karena apa? Karena iPhone kan selain bermerek juga terkenal kan, sering dipakai orang-orang yang berada gitu. Misalnya kalau disuruh milih HP Oppo atau iPhone, milih iPhone lah. Ngapa milih iPhone gitu kan? Ya karena iPhone lebih bagus gitu, kameranya lebih bagus, terus penyimpanannya mungkin bisa lebih besar, tergantung kualitas lagi, karakteristik dari iPhone-nya lagi. Nah, sedangkan Oppo kan kalau kita bandingkan, bukan mau menjelek-jelekan Oppo sih, tapi kan kualitasnya kan berbeda gitu. Oppo kan mungkin kameranya berasap, kameranya buram gitu, jadi banyak kekurangannya gitu. Terus lanjut, produk dengan harga lebih rendah dapat diartikan sebagai kualitas yang lebih rendah. Pada saat yang sama, konsumen mengendalikan harga dan nama merek ketika mengevaluasi prestasi dan nilai simbolis produk dengan menggunakan atribut produk dan konkret seperti kinerja dan daya tahan untuk menilai kinerja secara keseluruhan. Jadi kinerja secara keseluruhan ini kan misalnya produk HP zaman dulu dengan produk HP zaman sekarang, ya pasti udah jelas berbeda gitu. HP dulu kan cuman HP Nokia yang tekan-tekan tuh kan, sekarang udah layar sentuh, tapi layanannya berbeda, promosinya dari zaman dulu dengan zaman sekarang nggak bisa disamakan gitu. Terus kualitasnya juga berbeda. Kalau HP zaman dulu kan kalau jatuh palingan baterainya lepas dari HP-nya, kalau HP Nokia. Kalau HP kita yang sekarang kan udah layar sentuh, kalau jatuh paling kurangannya layarnya pecah atau retak gitu. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu gambar tokoh dan kualitas yang dirasakan. Pelanggan sering menggunakan merek, ciri toko, harga sebagai indikator kualitas produk. Ketika citra merek dan pengecer menjadi terkait, citra yang kurang menguntungkan menjadi meningkat dan mengorbankan citra yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, ketika toko dengan harga yang bawa merek, citra harga tinggi, toko yang sering menawarkan diskon kecil, barang dan jumlah besar lebih cenderung dianggap sebagai toko diskon. Nah, kalau toko nih, kalau anak muda sih, kalau yang berada atau ekonominya lancar sih pasti milih barang-barang yang branded gitu dibandingkan barang-barang yang murah. Kan toko-toko sekarang kan banyak yang beli baju misalnya 300.000, sedangkan kalau di tempat yang brand-brand gitu, kalau branded gitu kan 100.000 paling-paling dapat satu baju, sedangkan kalau toko lain tuh kayak banyak diskonnya gitu. Kalau 3 baju tuh bisa 100.000 harganya. Dan juga sesuai dengan kualitas, misalnya jangan kita ambil dari toko lah, kita ambil dari
tempat kita nongkrong lah biasanya, kehidupan kita sehari-hari. Kita kan nongkrong, kalau nongkrong biasanya harga di Aming dan harga di warkop biasa kan otomatis beda. Sistem pelayanannya beda dan harganya juga berbeda. Kalau di Aming kan kita udah tahu pasti ramai kan. Harga di Aming dengan harga di toko, harga di warkop yang sering kita nongkrong kan biasa berbeda. Kalau di Aming mungkin airnya kan kita beli es airnya mungkin kan 15-an ribu atau 20 ribu ke atas. Sedangkan kalau di toko biasa kan kita beli es paling-paling cuman cuma 5 ribuan deh gitu. Jadi kualitasnya berbeda. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yaitu citra produsen dan kualitas yang dirasakan. Citra konsumen melampaui harga yang dirasakan citra toko. Produsen yang menikmati citra yang baik umumnya menemukan bahwa produk baru mereka lebih mudah diterima daripada produsen yang memiliki citra yang kurang menguntungkan atau pihak netral. Jadi di sini nih citra produsen dan kualitas yang dirasakan, yaitu di mana produsen menikmati cara yang baik umumnya mengumumkan bahwa produk baru mereka lebih mudah diterima. Produk baru kan kita nih tahu iPhone kan dari dulu kan emang udah terkenal, mau produknya produk lama atau produk baru kan udah terkenal, udah tenar namanya, udah bawa nama gitu. Misalnya kan dari iPhone 7, iPhone 8, iPhone 10, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, bahkan mereka mau buat iPhone lagi, buat iPhone 13 gitu, udah auto terkenal, auto mendunia gitu, keluar iPhone. Karena dari dulu mereknya udah terkenal. Sedangkan Advan, coba kalau dibandingkan dengan Advan misalnya, kalau Advan kan bukannya mau bilang kurang terkenal, tapi emang gitu dia, emang kayak kayak kurang itulah, kurang diminati oleh masyarakat lah gitu kalau Advan. Kalau mereka mau buat produk baru, sedangkan produk Advan ya kita ada yang nggak hafal apa-apa ya. Kalau iPhone kan udah jelas kayak gitu, udah terkenal segala macam, segala yang lain-lainnya juga. Konsumen juga mengalosiasikan atribut tertentu dianggap biasa dan murah. Sedangkan jam tangan yang dibuat oleh Rolex dan Patek Philippe dianggap sebagai simbol status yang mahal. Jadi sesuai benda juga sih, lebih ke brand juga, lebih ke nama itunya, produknya. Misalnya jam Rolex, nggak mau kita samakan dengan jam yang ada di tempat-tempat toko-toko kaki lima, pedagang kaki lima kan, yang jam cuma 35.000, yang jam cuma 50.000. Walaupun namanya Rolex tapi bajakan, tapi sih nggak ada sih namanya kayak gitu, jam-jam yang murah gitu. Di jam-jam ternama yang dijual di toko-toko kaki lima itu jarang. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan lanjutkan teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, resiko yang dirasakan. Konsumen harus terus-menerus membuat keputusan mengenai produk atau layanan apa yang akan dibeli dan di mana membelinya. Resiko yang dirasakan adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat memperkirakan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Definisi ini menyoroti dua dimensi relevan dari resiko yang dirasakan, ketidakpastian dan konsekuensi. Tingkat resiko yang dirasakan konsumen dan toleransi mereka sendiri terhadap pengambilan resiko merupakan faktor untuk mempengaruhi strategi pembelian mereka. Harus ditekankan bahwa konsumen dipengaruhi oleh resiko yang mereka rasakan. Apakah resiko tersebut benar-benar ada atau tidak? Resiko yang tidak dirasakan tidak peduli seberapa nyata atau seberapa berbahayanya, tidak akan mempengaruhi perilaku konsumen. Persepsi resiko juga merupakan fungsi dari bagaimana informasi disajikan. Misalnya, satu studi menemukan bahwa dalam mengevaluasi obat resep, konsumen sangat melebih-lebihkan kemungkinan efek samping yang sebenarnya ketika ini menjelaskan dengan kata-kata seperti umum atau jarang. Selanjutnya, resiko yang dirasakan bervariasi. Persepsi konsumen tentang resiko bervariasi tergantung pada orang, produk, situasi, dan budaya.
Besarnya risiko yang dirasakan tergantung pada konsumen tertentu. Beberapa konsumen cenderung merasakan tingkat risiko yang tinggi dalam berbagai situasi konsumsi. Orang lain cenderung melihat sedikit risiko. Misalnya remaja yang terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi seperti manuver rollerblade atau bersepeda dengan cepat. Rumit dan berani jelas merasakan risiko yang lebih rendah daripada mereka yang tidak terlibat dalam aktivitas berisiko tinggi tersebut. Persepsi berisiko tinggi sering digambarkan sebagai pengkategori sempit karena mereka membatasi pilihan mereka. Misalnya pada beberapa alternatif yang aman, mereka lebih suka mengecualikan beberapa alternatif yang sangat tidak daripada kebetulan pilihan yang buruk. Persepsi berisiko rendah telah digambarkan sebagai kategori luas karena cenderung membuat pilihan mereka dari berbagai alternatif yang lebih luas. Mereka suka mengambil risiko pilihan yang buruk daripada membatasi jumlah alternatif dari mana mereka dapat memilih. Tingkat risiko yang dirasakan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi belanja. Pada awalnya, banyak konsumen yang merasa ragu untuk membeli produk secara online. Dominasi pasar yang online yang diperoleh pedagang selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa mereka pengalaman belanja yang positif. Tingkat risiko yang dirasakan konsumen juga dipengaruhi oleh situasi belanja. Pada awalnya, banyak konsumen yang merasa ragu untuk membeli produk secara online. Dominasi pasar yang online yang diperoleh pedagang selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa karena pengalaman belanja yang positif dan berita dari mulut ke mulut, konsumen sekarang merasakan sedikit risiko dalam belanja online. Jelas tingkat risiko yang dirasakan lebih rendah ini disebabkan oleh teknologi yang lebih baik, yang memungkinkan pembeli untuk memeriksa produk secara online, secara lebih rinci dan bahkan menggunakan beberapa produk secara virtual. Satu studi tentang perbankan online menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen ingin menggunakan pembayaran online, kebanyakan untuk memenuhi tenggat waktu dan menghindari denda keterlambatan yang lewat jatuh tempo. Tetapi kesediaan untuk keengganan mereka untuk melakukannya adalah fungsi dari risiko yang mereka rasakan terhadap keamanan sistem pembayaran online. Studi juga menemukan bahwa tingkat kepercayaan konsumen yang lebih tinggi mengurangi risiko yang dirasakan terkait belanja online. Dua studi menemukan bahwa jumlah informasi produk yang diposting di situs web mempengaruhi persepsi dan kepuasan risiko konsumen beserta hubungan antara risiko yang dirasakan, kepuasan, niat untuk mengunjungi kembali, niat membeli, dan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Konsumen risiko yang dirasakan memiliki implikasi besar untuk mengenalkan produk baru. Karena persepsi berisiko tinggi lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan persepsi risiko rendah untuk membeli produk baru atau inovatif. Penting bagi pemasar untuk memberikan strategi pengurangan risiko persuasif kepada konsumen tersebut, seperti nama merek terkenal, kadang-kadang melalui lisensi, distribusi melalui gerai retail terkemuka, iklan, informatif, publisitas hasil tes yang tidak memihak, sampel gratis, jaminan uang kembali. Selain itu, konsumen dapat mengurangi risiko yang dirasakan dengan menggunakan sumber daya online yang memungkinkan mereka menghasilkan perbandingan berdampingan yang menggambarkan grafik terperinci dari fitur, harga, dan peringkat dari semua model yang tersedia dalam kategori produk tersebut. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan, yaitu tentang persepsi konsumen. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Kepada kelompok penanya, kami persilakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan selamat siang.